Assalamualaikum anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan mulai pembelajaran pada tema 1 kelas 3 subtema 1 tentang ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup itu punya ciri-ciri, diantaranya 1 bernapas, 2 bergerak, 3 memerlukan makanan, yang keempat menanggapi rangsangan, 5 tumbuh, keenam berkembang biak, ketujuh menyesuaikan diri dengan lingkungan, kedelapan memerlukan suhu tertentu, jadi biar sesuai dengan kondisi suhu tubuhnya, dan yang kesembilan adalah mengeluarkan daripada zat sisa. Selanjutnya, bernapas adalah proses pengambilan oksigen atau O2 dari luar dan mengeluarkan karbon dioksida dari dalam tubuh. Contohnya dikeluarkan. Apa manfaat oksigen? Manfaat daripada oksigen itu adalah untuk membakar makanan yang ada dalam tubuh manusia dan hewan. Supaya apa? Supaya daripada pembakaran itu menghasilkan energi atau tenaga yang digunakan untuk bergerak dan juga beraktivitas. Selanjutnya, ini adalah contoh makhluk hidup dengan ciri-ciri di atas, yaitu bergerak, juga bahwasanya makhluk hidup tersebut, kuda dan anaknya, juga dia bernafas, mengambil oksigen dari lingkungan. Bergerak merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Alat geraknya makhluk hidup itu berbeda-beda. Manusia dan binatang sudah jelas alatnya, ada kaki, burung ada sayap. Sedangkan tumbuhan bergerak tetapi tidak mudah dilihat. Contoh gerak pada tumbuhan adalah daun putri malu akan menutup jika disentuh. Daun petai Cina akan menutup pada sore hari, dan bunga matahari yang selalu menghadap matahari. Gerak pada tumbuhan disebabkan oleh rangsangan dari luar. Selanjutnya adalah contoh makhluk hidup bergerak. Gambar burung yang terbang dengan menggunakan sayap. Anak-anak sekalian, ini adalah contoh makan daripada manusia. Tumbuhan juga makan, menyerap air, dibantu dengan karbon dioksida, dan kemudian menghasilkan oksigen, bantu sinar matahari, dan pada akhirnya menghasilkan makanan bagi tumbuhan. Ini pemakan bijian. Ini juga adalah daripada harimau yang memakan daging. Selanjutnya, semua makhluk hidup menanggapi rangsangan. Kemampuan makhluk hidup memberi tanggapan rangsang disebut iritabilitas. Iritabilitas pada hewan dan manusia menggunakan panca indera. Panca indera itu apa saja? Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium, lidah untuk mengecap, dan juga kulit untuk meraba. Selanjutnya anak-anak, kita adalah contoh makhluk hidup menanggapi rangsang. Sentuh, terima lu, mengatuk. Juga manusia kena sinar matahari, akhirnya dia pun menutup matanya. Apa arti daripada tumbuh? Tumbuh itu artinya bertambah besar. Merupakan ciri daripada makhluk hidup adalah tumbuh. Bertambah besar dari kecil, lama-lama menjadi besar, seperti anak-anak dulunya bayi, sekarang menjadi anak-anak yang sehat. Ciri daripada makhluk itu juga artinya berkembang, itu adalah berkembang biak. Apa artinya? Menghasilkan makhluk yang baru yang sama jenisnya. Contoh manusia setelah dewasa, menikah, kemudian punya keturunan. Binatang juga sama, harus binatang itu juga berkembang biak, tambah banyak, dan tambah banyak. Manusia berkembang biak dengan melahirkan, hewan berkembang biak dengan melahirkan dan bertelur, sedangkan tumbuhan berkembang biak dengan berbagai macam cara. Contohnya adalah pisang yang berkembang biak dengan tunas. Juga termasuk ciri makhluk hidup adalah menyesuaikan diri makhluk hidup terhadap lingkungannya. Supaya apa? Supaya satu, mereka memperoleh makanan. Kedua, mereka melindungi dari musuh, mempertahankan diri terhadap kondisi lingkungan supaya nggak mati. Dan yang selanjutnya adalah melestarikan daripada jenisnya. Jadi mereka itu beradaptasi. Ciri-ciri makhluk hidup juga memerlukan suhu tertentu. Kalau terlalu panas, dia akan keringatan. Kalau cuacanya dingin, dia akan menggigil. Makanya kalau menggigil bergerak, kalau keringatan dia nyari udara yang
yang lebih sejuk. Selanjutnya, termasuk ciri makhluk hidup adalah mengeluarkan zat sisa. Ada beberapa zat sisa yang harus dikeluarkan dari dalam tubuh. Antaranya adalah keringat, urin, kemudian juga CO2 hasil daripada bernapas harus dikeluarkan, dan juga kotoran yang harus dikeluarkan lewat anus. Supaya apa? Supaya kotoran-kotoran ini tidak menjadi daripada penyakit. Pada pembelajaran 1 juga anak-anak diajarkan tentang bilangan cacah. Bilangan cacah itu bilangan bulat yang tidak negatif, dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Dengan kata lain, himpunan bilangan cacah ini ditambah 0. Itu contoh daripada bilangan cacah. Selanjutnya anak-anakku sekalian, kita belajar tentang nilai tempat bilangan. Jadi bilangan itu punya tempat nilai. Contoh ada 3 angka, 1, 6, 7. 1 mempunyai nilai tempat ratusan, 6 puluhan, dan yang ketujuh ini di sini adalah satuan. Jadi kalau dibaca 167, seratusan, puluhan, dan satuan, dan seterusnya. Kalau ditanya ratusannya mana? Ratusannya angka 1. Dan selanjutnya, ini kamu perhatikan. Nah, ini sebagai contoh. Ada 4 angka, 3, 4, 6, 3. Nilainya pertama, angka 3 pertama dari sini adalah satuan. Ini puluhan, ini ratusan, dan yang ketiga adalah ribuan. Kalau dibaca dari depan 3463. Demikian nilai tempat suatu bilangan. Selanjutnya anak-anak, nanti di situ ada tugas. Buku paketnya dibaca. Nanti pada halaman daripada setelah kamu nanti membaca sampai halaman 8, di halaman 9 sama halaman 10 kamu kerjakan. Nanti hasil pekerjaan daripada halaman 9 dan halaman 10 itu nanti kamu foto lewat WA, kirim ke Bapak, langsung akan Bapak nilai. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Selamat pagi.